That was so cool. Oke, malam ini kayaknya ada yang mau sharing bareng sama kita. Udah nggak siap untuk nungguin sharingnya? Siapa yang nggak siap boleh angkat tangan? Nggak ada? Nggak ada. Oke. Oke, shalom semua. This is yours. Thank you. Kurang semangat shalom? Well, saya terhormat banget ada di sini dan sebetulnya saya bingung mau ngapain. Capek habis main drum, bentar ya. Haus, ada minum nggak? Thank you. Bukan sponsor ya. Saya diberkati banget sama khotbah youth pastor kalian yang ternyata masih single. So para wanita tunggu apa lagi? Oke, teman-teman, saya terhormat banget ada di sini dan ini gereja yang luar biasa dan apa yang bisa saya saksikan selain kebaikan Tuhan? Saya bingung karena hidup saya nih 100% kebaikan Tuhan, 0,0 sekian persen kebodohan saya gitu. Ya. Tapi belakangan yang Tuhan taruh di hati saya tuh gak jauh dari intimasi, kedekatan, melayani Tuhan, hubungan, dan especially ketika umur kita masih muda, seringkali kita pikir nanti aja deket sama Tuhan gitu kan, kalau udah tua. Pertanyaannya nomor satu, belum tentu tua ya kan, maksudnya mati muda. Umur gak ada yang tahu. Tapi lebih dari itu teman-teman, ternyata dekat sama Tuhan tuh enak banget. Saya nggak tahu bahasa Malangnya enak banget apa enak pol ya, apa sih? Ya. Kanelop. Apa? Kanelop. Ya, whatever. Teman-teman, saya melayani dari umur 4 tahun. Jadi orang tua saya doain supaya saya jadi drummer dan main musik. Jadi puji Tuhan dari kecil emang cinta mula-mulanya main drum gitu. Dan waktu itu anak kecil main drum tuh unik banget gitu. Kalau sekarang anak kecil kan main Mobile Legend ya kan. By the way, ngomongin Mobile Legend, ini santai, ini masih dalam hadirat Tuhan, tapi saya minta dalam 3, 2, 1 kita sama-sama angkat HP-nya yang punya HP, yang banyak film joroknya, injek-injekin aja HP-nya. Oke, dalam 3, 2, 1 semua airplane mode ya. Dalam nama Yesus nggak ada lagi yang main Mobile Legend sama orang India gitu kan. Main Ludo sama orang Surabaya, tethering, stop it ya. Kita hormati hadirat Tuhan, ada amin. Oke, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus dong. Saya pikir hari ini saya malas main drum sebetulnya karena it's all about Jesus. Natal nih soal Yesus, Natal ulang tahun Yesus. Tapi seringkali Natal jadi momen buat pacar gombalin pacar gitu. Kamu mau kado Natal apa sayang? Hati kamu aja gitu, amit-amit. Saya pikir Natal terbaik adalah ketika kita kasih kado buat yang ulang tahun gitu kan. Dan meskipun Yesus ulang tahunnya nggak bulan Desember juga sih. Nggak ada yang tahu pastinya kapan. Tapi, well, again, yang Tuhan taruh di hati saya tuh 3 hal ini sebetulnya teman-teman. Kalau kita mau deket sama Tuhan, nggak susah kok. Kayak saya dari kecil, saya didoain supaya jadi pemain drum. Dan ketika saya main drum dari kecil, saya makin suka. Saya main musik terus sampai sekarang. Pernah bosan nggak? Pernah ketika saya main bola waktu itu. Saya baru tahu bola gitu kan. Di sini siapa penggemar Manchester United? Oke, ya kita lagi kalah, biarin aja. Ya. Waktu itu saya suka banget MU dan saya main bola setiap hari sampai muka saya gosong. Sampai orang tua saya agak bingung, mau jadi main bola, ya udah keluar negeri aja katanya. Enggak deh. Soalnya waktu itu main bola belum menjanjikan di sini. Dan saya pikir talenta pertama yang Tuhan taruh buat saya itu main drum gitu teman-teman. Jadi saya main musik, saya belajar piano dan lain-lain, saya belajar bikin lagu, belajar bikin aransemen dan lain-lain. So, ketika saya dekat sama musik, saya ngerasa ini hidup saya. Nah, ada yang lebih besar dari sekedar musik, Tuhan saya. Jadi saya pikir kalau kita mau jadi anak muda yang punya dampak, kita nggak bisa ngandalin hal-hal duniawi. Kita harus bergantung sama pencipta kita, sama juru selamat kita teman-teman. Dan udah bukan saatnya lagi kita berlindung di balik ketakutan kita untuk menyebut nama Tuhan. Udah bukan saatnya lagi kita jadi anak-anak Tuhan yang kompromi, yang punya pasangan gak seimbang, gak seiman. Di sini siapa yang pacaran gak seiman? Tolong angkat tangan dengan bangga. Ya, yang sampai sekarang bergumul, Tuhan saya pengen kado Natal, dia ikut Natalan tahun ini Tuhan. Kata Tuhan gak mau kasih kado yang kayak gitu, kado murahan kata Tuhan. Saya kasih tahu ya, Tuhan maunya apa? Tuhan maunya kalian putusin dia saat ini juga. Jadi yang pacaran gak seiman putus dalam nama Yesus saat ini juga. Ya.
Tiba-tiba WA kalian udah nggak ada, dia di pet udah unfriend tiba-tiba. Tiba-tiba ada satu jari yang mengetik di HP kalian terus kita putus gitu, ngeri banget. Nggak serius teman-teman, lepasin apapun yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Saya pikir ini udah deket banget gitu. Dan balik lagi ke yang tadi, deket sama Tuhan indah banget teman-teman. Jadi akhirnya saya melayani sampai sekarang dan saya baca Ayub bilang, selama ini aku cuma dengar apa kata orang soal Tuhan. Tapi akhirnya aku ngalamin sendiri. Nah saya pikir saya perlu ngalamin Tuhan nih, karena saya nggak mau cerita ke orang, Yesus tuh siapa sih? Dan saya mulai nyari lirik lagu gitu kan, Yesus tuh juru selamat, Yesus tuh takkan terganti, Yesus dari mata turun, Yesus tuh menjaga hati, bunga jiwaku. Aduh, saya pikir saya perlu ngalamin nih, Yesus sih siapa sih? Teman-teman bayangin Daud ketika dia dapat ilham, Tuhan adalah gembalaku. Ini gokil kan? Sedekat itu dia sama Tuhan sampai dia bisa bilang, Tuhan adalah gembalaku. Jadi saya mulai mencari wajah Tuhan, saya mulai bangun mesbah, saya berusaha baca Alkitab setiap hari. Dan terus terang gak gampang ya. Makanya saya mau nanya di sini yang baca Alkitab setiap hari, tolong angkat tangan dengan bangga, selain pastornya tentunya siapa? Teman-teman yang baca Alkitab setiap hari. Right, 1, 2, 3. Yang lain kenapa enggak? Sibuk ya? Aduh, curhat dong, kenapa sih? Kenapa sih? Alkitab nggak baca tiap hari, Line Today baca tiap hari. Ada juga enggak kak, gue tuh nggak baca Alkitab kak, gue bacanya Line Keselamatan Coach, ilah. Gue sahabat Blessings kak. Bagus sih teman-teman, cuman Alkitab tuh nggak tergantikan. Sama-sama bilang Alkitab nggak tergantikan. Alkitab nggak tergantikan. Jangan ada yang gombal bilang ke sebelahnya, kamu juga gitu, stop it. So teman-teman, Yakobus 4 ayat 8 bilang mendekat pada Tuhan maka aku mendekat padamu. Tuhan bilang gitu. So kita mendekat sama Tuhan, disiplinkan diri, latih diri kita untuk bangun lebih pagi, baca Alkitab, berdoa. Saya tahu nggak mudah teman-teman yang nggak baca Alkitab setiap hari, belum baca Alkitab setiap hari, tapi belajar bisa kok. Saya pikir kalau kita jatuh cinta dengan seseorang, yang akan kita lakukan adalah ngepoin dia abis-abisan. Para cowok ada amin? Saya percaya anak Tuhan tuh nggak murahan ya, ketemu di mall sekali gitu kan, ih lucu ya langsung dipacarin gitu, enggak ya. Anak Tuhan tuh pasti mencari dan terus mencari gitu kan. Papa mamanya siapa ya? Dan para cowok tuh kalau hal kepo nggak kalah sama cewek, terus terang. Kita bisa cari Instagramnya dan dapet gitu meskipun nama dia sepasaran Stefani gitu misalnya. Ya sorry yang namanya Stefani. Dapet, ya di private Nora, wah gitu kan. Kita cari petnya, aduh udah penuh temennya. Kayaknya dia MLM nih gitu kan, penuh banget gitu. Kita cari Facebooknya gitu kan, aduh private juga, jual mahal banget, kita add tapi. Dan dalam seminggu kita bisa tahu mantan kelimanya, gila kan. Itu kalau kita suka cewek. Saya pikir kalau kita ngaku cinta Yesus, kita akan kepoin dia habis-habisan teman-teman. Kita peres sampai kita tahu semua soal Yesus. Wah, kalau kita cinta Yesus, kita bukan cuma baca Alkitab setiap hari sih teman-teman. Kita akan mulai lebih rajin ke gereja, kita akan baca buku-buku rohani, kita akan tanya leader kita, pastor kita, cerita-cerita soal Yesus tuh gimana. So, mendekat sama Tuhan, pertama itu. Kedua, otomatis kalau makin dekat sama Tuhan, pasti makin cinta. Makin jatuh cinta. Makin sayang. Makin gak bisa ngelepasin, makin obses. Saya pikir Tuhan kita tuh sosok yang ngangenin banget. Terus terang yang saya alamin gak beda jauh sama teman-teman, pasti bangun tidur, ngeliat-ngeliat gadget gitu kan. Gak kerasa 3 jam main gadget doang, lupa doa gitu kan. Dan Tuhan ngomong sederhana. Kan dari semalam aku jagain kata Tuhan, iya Tuhan makasih ya. Pagi-pagi pas kamu bangun aku tungguin. Tapi kok gak nyapa sih, aduh sedih banget hati saya di situ teman-teman. Sedih banget, jadi mulai saat itu saya berusaha berkomitmen untuk setiap pagi sapa Tuhan dulu. Meskipun memang Instagram lagi nyebelin banget saat ini, kita selalu tertarik untuk melihat, siapa yang like gue ya. Para cowok yang lagi PDKT, para cewek yang lagi mention para idolanya, udah dibales belum ya ampun gitu kan. Subscriber gue naik gak ya gitu kan. Dia udah like gue belum ya gitu kan. Kalau belum like gue unfriend aja deh gitu kan. Gue block aja deh gitu kan. Anak-anak muda zaman sekarang lebih suka ngejar likes daripada perkenanan Tuhan. Gila. Aneh banget. Lebih mending dapat like, dapat komen banyak gitu kan. That's why kita berusaha menjadi serupa dengan dunia. Alkitab tuh tahu banget akan ada Instagram, akan ada Facebook, akan ada YouTube. Alkitab tahu banget, makanya dari awal dibilang janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. So, kalau kita udah makin cinta sama Tuhan, saya percaya kita pengen do something buat Tuhan. Kita pasti mau pelayanan. Dan teman-teman, again saya pelayanan dari umur 4 tahun, jadi puji Tuhan kalau ngomongin pelayanan, saya udah tahu banyak lah soal pelayanan. Saya ini musik.
Jadi saya udah tahu gimana rasanya nggak enak tiba-tiba pendeta naik atas panggung terus nggak tahu tempo, nggak tahu ketukan, nggak tahu nada, nyanyi gitu kan. Gue timpuk stick tapi gue mati nih kalau gue timpuk nih. Orang yang diurapi Tuhan gitu kan, nggak boleh, sabar. Tiba-tiba saya lagi main sama asik-asik ada jemaat melihat saya dengan mata-mata menghakimi terus dalam hati kayak masuk neraka drummer ini gitu kan. Ada nenek-nenek gitu keluar dari gereja tengah-tengah ibadah belum khotbah, kenapa nek? Diusir sama siapa? Setan, bukan sama pemusiknya gitu katanya. Musiknya mainnya kencong banget gitu kan. Jadi bukan cuma setan yang kabur, orang tua juga kabur gitu. Saya pikir kalau kita jadi pemusik di gereja, tantangannya besar. Karena jemaat tuh suka menghakimi. Bukan gereja sini, cabang Inden tadi, nggak tahu cabang mana, beda. Sini enggak, sini bagus, sini bagus. Ini nggak streaming ke Inden kan, gue ditimpuk ya besok di sana. Bercanda ya, Pak Alex bercanda. Kita jadi pemusik tuh banyak banget tantangannya gitu kan. Ketemu adik rohani di Starbucks dibilang selingkuh gitu kan. Tapi terkadang juga jadi penyanyi dan pemuji tuh emang memancing untuk dihakimi gitu sih. Saya berkali-kali ketemu WL, tiba-tiba lagi tengah lagu nangis gitu kan. Nangis berlutut gitu kan, ngesot keluar panggung akhirnya. Bukan dipenuhi Roh Kudus, enggak, lupa lirik. Lupa lirik, nangis, bahasa roh kok setengah jam lupa lirik. Pemusik berantem, ya kan? Ya gimana gak berantem, basis sama drama vokalis, cinta segitiga gitu kan. Bukan di sini. Di bawah ada band tadi di bawah. Jadi pindah gereja tuh bukan gara-gara pengajaran yang gak sesuai, enggak. Gara-gara cinta segitiga aja, Kak, gak damai gue pelayanan sama dia, kamu nafik Kak orangnya Kak. Wah, ngomong kosong. Kalau kita cinta Tuhan, teman-teman, kita akan melayani Tuhan. Di sini siapa yang belum pernah melayani seumur hidupnya? Please angkat tangan. Yang pengen tapi malam ini. Enggak, saya enggak akan altar call lagi, tadi udah luar biasa banget. Tapi saya pengen doa banget buat yang pengen pelayanan. Karena teman-teman kita generasi yang harus melayani. Dan saya paham banget kalau ngomongin pelayanan gereja, kita tuh setengah-setengah. Well, sorry, bukan kita, sebagian. Karena Tuhan kita tuh maha pengampun, maha pemurah, maha pengasih. Ketika saya main sama Erwin Gutawa buat nonton RCTI, kita latihan 2 minggu. Hampir setiap hari. Diulang-ulang lagunya sampai enak, saya sampai hafal gitu kan. Sampai partiturnya saya nggak perlu baca lagi, udah hafal gitu. Bagian sini masuk nih rajanya, wah udah hafal gitu kan. Buat gereja latihan sehari aja malesnya bukan main. Alah lagunya itu aja Kak, gue udah tahu bagi Tuhan gak ada yang mustahil Kak. Udah mujizatnya pasti ada Kak. Bosan gue. Saya pikir kalau kita buat dunia, bayangin kalian tiba-tiba dapat kehormatan untuk do something di istana presiden gitu. Kita akan datang sehari sebelumnya, kita akan tidur kalau perlu di mobil biar nggak telat. Tapi ketika kita berbicara raja di atas segala raja, Yesus Tuhan kita, seringkali kita ngeremehin. Dan seringkali kita males. Teman-teman terus terang pelayanan nggak selalu enak. Saya harus jujur, tadi saya udah jelasin sedikit banyak soal musik. Dan di luar itu banyak orang menghakimi, banyak orang mandang sebelah mata, lu pelayanan nggak kepake ya di luar. Puji Tuhan di luar sibuk banget teman-teman. Tapi kalau saya bisa pelayanan, saya pikir ini anugerah gitu loh. Jadi pelayanan memang gak sempurna tapi anugerah. Renungkan ini, gak sempurna tapi anugerah. Ini akan menjadi lingkaran yang gak berhenti sampai Yesus datang nanti. Pelayanan gak ada yang sempurna kecuali Yesus yang menyempurnakan. Jadi saya pikir kalau kalian cinta Tuhan, kita pasti mau melayani. Pasti mau melayani dan pelayanan banyak banget kan. Gak cuma main musik dan nyanyi kayak di mimbar gini. Gak cuma khotbah, gak cuma jadi usher. Pelayanan tuh yang emang tahan gak tidur lama gitu jadi pengantar gitu kan. Antar jemput, naik mobil, itu juga pelayanan gitu kan. Pelayanan tuh apalagi sih? Di sosial media, ngepost ayat, itu juga pelayanan. Ada yang pelayanannya jadi blogger, ada yang pelayanannya jadi makeup artist gitu kan. Pelayanan banyak banget. Pelayanan apalagi sih? Multimedia, sound engineer, wah teman-teman banyak banget pelayanan. Jadi saya pikir kita harus melayani. Petrus 4 ayat 10 bilang, layanilah seorang yang lain dengan talenta yang Tuhan udah kasih. Jadi saya percaya di sini semua hadir minimal lahir dengan 1 talenta. Gak mungkin gak ada. Minimal talenta untuk sayangin sebelahnya minimal. Ya. Saya tahu ini ekstrim banget buat para jomblo ya, sorry ya. Jangan sakit hati ya. Siapa di sini yang pengen pelayanan? Setelah Natal ini, malam ini setelah dengar pastor khotbah dan kita tahu Tuhan tahu nama kita. Tuhan ingat sehelai rambut kita. Masih gak mau melayani teman-teman? Gak mungkin. Gak mungkin. Indah banget pelayanan, indah banget. Jadi, wow, saya nggak bisa ngomong banyak kesannya nanti gombal gitu kan. Tapi yang saya alami bertahun-tahun pelayanan nggak ada habisnya teman-teman. Selalu ada hal baru yang Tuhan sediakan. Saya nggak perlu cerita, saya lagi sakit tiba-tiba sembuh.
Terus terang pelayanan memang nggak selalu nyaman. Kemarin saya ke Karawang dari Jakarta. Kalau kalian nggak tahu, Karawang tuh sekitar 90 kiloan dari Jakarta, dari rumah saya. Dan kena macet 4 jam. Dan saya bukannya kayak Syahri ini di mobil tiduran asik-asikan gitu. Nggak, saya nyetir sendiri. Aduh, pinggang udah mati rasanya 4 jam gitu kan macet. Khotbah lagi. Wah, ngaret di jalan udah stres, bensin kuning. Waduh. Nyampe juga di tempat dengan selamat dan pelayanan. Tetap enak rasanya. Tetap wah Tuhan ini spesial banget bisa melayani gitu loh. Jadi saya berdoa malam ini kita jadi anak-anak Tuhan yang semakin dekat sama Tuhan, semakin intim sama Tuhan. Karena dunia lagi jahat banget di luar, jahat banget teman-teman. Kalau teman-teman tahu lagu-lagu, film-film, jahat-jahat banget. Di sini siapa yang suka nonton film horor? Ngaku. Dosa nggak? Nggak ya? Enggak lah, soalnya kalau buat para cowok pundak tuh bertindak gitu kan kalau nonton film horor kan. Jangan takut sayang, ada aku sama ada Tuhan, tenang aja gitu kan. Habis nonton film horor tuh kayak massage kita, aduh enak banget pundak gitu. Teman-teman dosa ya, sama-sama bilang dosa. Maksa ya, biarin aja nggak apa-apa. Besok saya udah pulang kok, nggak bakal ada yang marah. Dosa, kenapa? Karena kita mengotori pikiran kita dan bait kudus kita. Perumpamaan terakhir sebelum saya balik ke drum dan kita nyanyi bareng, saya pikir kita ini bait sucinya Tuhan. So bayangin kalau kita tinggal di sebuah kamar kos-kosan yang sangat jorok, berdebu, ada kecoa di mana-mana, kita nggak akan nyaman gitu loh. Ketika Tuhan berdiam di dalam diri kita dan yang kita kasih itu bukannya penyembahan, bukan baca Alkitab, bukannya memuji dan mengagungkan Dia, tapi sorry to say kita nonton film porno, kita nonton film jorok, kita ngatain teman kita dengan perkataan-perkataan kasar. Anak tua zaman sekarang tuh kalau ngomong kasar rohani, nyet puji Tuhan nyet gitu. Stop it. Saya pikir kita sebagai anak Tuhan harus lebih behave, jaga perkataan. Karena gak mungkin mulut kita memuji Tuhan, tapi mulut kita ngatain sesama juga. Jadi stop, para cowok jomblo, mungkin kalian masih jomblo karena ngomongnya kasar, bukan kurang ganteng mukanya. Kasar ngomongnya. Kalau berantem tuh, aduh keluar semua kata-kata binatang gitu kan. Batu Malang pindah ke sini gitu kan. So teman-teman, malam ini kita belajar jadi tempat yang nyaman buat Tuhan. Tinggal di hidup kita. Ada amin? So sekali lagi, saya gak peduli seberapa banyak, satu orang pun berarti banget. Siapa yang mau melayani? Siapa yang setelah ini mau doa dan bilang, oke Tuhan, udah cukup selama ini gue main-main, udah cukup selama ini gue gak serius, malam ini gue mau melayani, gue mau mempersembahkan hidup gue seutuhnya 100%. Teman-teman kalau ikut Tuhan gak selalu enak, terus terang terkadang itu tadi harus meninggalkan pasangan kita yang bukan dari Tuhan, bahkan ada yang harus tinggalin orang tuanya. Tapi teman-teman jangan takut, Jesus is more than enough, Tuhan lebih dari cukup. So sekali lagi yang mau melayani, yang mau mempersembahkan hidupnya buat Tuhan, saya mau lihat tangannya dong. Jangan malu-malu dong, kelingking doang gitu. Udah pada pakai deodoran semua kan? Kita doa bentar ya. Right, Tuhan malam ini hamba percaya bahwa Engkau bersuka cita karena kami ini anak-anak muda yang cinta Engkau Tuhan. Kami bukan cuma sekedar cinta gereja, kami bukan cuma sekedar cinta suasana gereja yang menyenangkan, tapi kami cinta Engkau. Dan kami mau berkomitmen sekali lagi malam ini untuk mempersembahkan hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Tuhan hamba berdoa ada pengurapan, ada kemampuan Tuhan, ada kelayakan-Mu Tuhan Yesus. Untuk mereka yang ingin melayani, untuk mereka yang ingin mempersembahkan hidupnya Tuhan Yesus, untuk melayani Engkau lebih lagi. Pakai kami dimanapun kami berada, di gereja, di luar gereja, di rumah kami, di kantor, di sekolah, di kampus kami, di pinggir jalan, di kendaraan umum, dimanapun Tuhan, supaya kami jadi anak-anak-Mu yang jadi berkat, yang punya dampak. Sucikan mulut kami, sucikan bahkan jempol kami Tuhan, sucikan pikiran kami, supaya apapun yang kami katakan, apapun yang kami ketik, di HP kami itu jadi berkat Tuhan. Supaya apapun yang kami sampaikan itu semua yang Roh Kudus mau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap melayani Tuhan sama-sama katakan. Amin.